Hello guys, welcome to my channel LGBTQ plus Y. With me, Mr. Y, pun intended. Buat kalian yang mau tahu semua hal-hal yang berkaitan tentang LGBTQ plus community, kalian boleh banget untuk tetap stay tune di sini. Konten di sini akan dikemas dengan menarik dan Mister akan kasih warning sign kalau kita mau bahas konten sensitif. Oke? Science. Attention to all viewers. Attention to all viewers. Channel ini adalah safe place untuk LGBTQ plus community. Apabila kalian tidak mengidentifikasi diri kalian sebagai LGBTQ plus atau straight ally dan kalian tidak merasa sepaham dengan channel ini, or kalian masih di bawah umur, kalian boleh banget untuk lihat channel lain. I don't condone any hate speech, bullying, harassing other people at all. Oke guys, untuk video kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah teknis mengenai LGBTQ yang mungkin masih belum dipahami oleh orang awam. Mister akan mengutip beberapa istilah-istilah teknis seperti yang ada di website glad.org dan situs-situs yang lain. Nah, GLAAD sendiri adalah singkatan dari Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, lembaga yang memerangi protes terhadap liputan fitnah terhadap orang-orang LGBT. Akan tetapi, media ini lebih memilih menggunakan singkatannya karena kalau dibaca secara lengkap, orang-orang akan beranggapan bahwa isu bisexual dan transgender tidak dibahas di sini. Tanpa berlama-lama, yuk kita kepoin istilah-istilah berikut ini. Yang pertama adalah sexual orientation atau orientasi seksual adalah istilah saintifik untuk individu yang tertarik secara fisik, romantis, atau emosional ke orang lain, baik yang jenis kelaminnya berbeda atau sama. Perlu diingat ya bahwa istilah sexual preference, preferensi seksual atau pilihan seksual itu dianggap ofensif atau menyinggung karena menjadi lesbian, gay, atau bisexual itu adalah sukarela dan bisa disembuhkan. Padahal itu tidak ya. Makanya hindari penggunaan kata sexual preference. Perlu diingat juga bahwa orang tidak perlu memiliki pengalaman seksual tertentu untuk mengetahui orientasi seksual mereka. Istilah yang selanjutnya adalah heteroseksual atau straight. Jadi heteroseksual atau straight ini sudah jelas ya. Mereka adalah orang yang tertarik secara fisik, romantis, atau emosional dengan lawan jenis. Bahasa gaulnya itu adalah people whose sexualities are societally normative, atau orang yang seksualitasnya itu sesuai norma sosial yang ada. Lalu yang ketiga adalah homoseksual. Homoseksual adalah istilah klinis yang sudah ketinggalan zaman, dianggap menghina dan menyinggung. Beberapa media di Amerika seperti The Associated Press, New York Times, dan Washington Post bahkan membatasi penggunaan istilah tersebut. Jadi, orang-orang mendeskripsikan seseorang yang memiliki keterkaitan dengan sesama jenis sebagai gay atau lesbian. Nah, gay itu apa sih? Gay itu adalah kata sifat yang berarti orang yang memiliki ketertarikan fisik, romantis, atau emosional kepada orang-orang yang memiliki jenis kelamin sama. Contohnya, pria gay atau orang-orang gay. Nah, lalu ada pula lesbian, adalah perempuan yang memiliki ketertarikan seksual, romantis, atau emosional kepada perempuan lain. Beberapa mbak-mbak lebih memilih dipanggil gay women daripada lesbian ya. Sekedar info ya guys, gay adalah kata yang dulunya berarti bahagia, cerah, atau atraktif. Akan tetapi, sekarang orang-orang lebih memilih kata happy atau sinonim yang lain dan kata gay berubah artinya. Mungkin karena mereka ingin terlihat bahagia dan cerah atau atraktif. Yang keempat adalah bisexual.
Bisexual adalah orang yang tertarik dengan jenis kelamin yang sama dan berbeda dengan dirinya. Nah, jadi guys, dulunya gender atau jenis kelamin hanya dibedakan menjadi dua ya, seperti koin yang memiliki dua sisi, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi sekarang ada yang namanya non-binary, yaitu orang yang satu, tidak mendeskripsikan dirinya sebagai lelaki atau perempuan, atau dua, orang yang mendeskripsikan dirinya sebagai laki-laki dan perempuan. Istilah yang selanjutnya adalah pansexual atau fluid. Nah, fluid ini adalah seseorang yang tertarik kepada orang tanpa memandang jenis kelaminnya. Jadi, panseksual ini mendeskripsikan bahwa mereka lebih tertarik kepada personality seseorang meskipun orang itu jenis kelaminnya sama, berbeda, atau bahkan non-binary. Jadi, kalian tahu ya bedanya bisexual. Ternyata gue itu gender fluid gitu loh. Oh. Gender fluid, panseksual. Googling dong. Khusus bagian kreatif, bagian kreatif mencari arti ya. Googling dong. Pokoknya Wah. Jadi kalian tahu ya bedanya bisexual sama pansexual. Bisa diibaratkan kayak pelangi. Kalau biseksual itu si merah yang suka warna merah dan warna lain. Kalau pansexual itu si merah yang suka semua warna pelangi. Hope you all understand ya. Istilah keenam nih adalah queer atau questioning. Nah, queer yang biasanya dipakai anak muda adalah mereka yang menganggap jika heteroseksual, lesbian, ataupun gay itu dianggap terlalu membatasi dan syarat dengan konotasi budaya yang mereka rasa tidak berlaku untuk mereka. Beberapa orang mungkin menggunakan queer atau lebih umum gender queer untuk menggambarkan identitas gender atau ekspresi gender mereka. Jadi beda non-binary dengan gender queer itu adalah kalau non-binary itu orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau perempuan atau mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender queer adalah keadaan di mana seksualitas orang itu fluid dan bisa berubah-ubah. Sekedar informasi ya guys, pada zaman dahulu istilah queer ini merupakan kata ofensif yang disematkan pada kelompok LGBT, lalu istilah ini diambil lagi oleh kelompok LGBT untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Akan tetapi, di dalam kelompok LGBT sendiri ada yang tidak nyaman menggunakan istilah queer. Oleh karena itu, huruf Q dari queer berubah menjadi questioning. Nah, questioning ini adalah orang yang belum yakin, masih mempertimbangkan atau menunda mengidentifikasi identitas seksual mereka. Orientasi seksual yang berikutnya adalah asexual atau ace. Nah, aseksual ini apa sih? Aseksual adalah seseorang yang kurang atau bahkan tidak pernah merasakan ketertarikan seksual. Tapi bukan berarti mereka tidak pernah berhubungan badan ya. Beberapa mungkin enjoy melakukan kegiatan itu, tapi beberapa bahkan mungkin tidak tertarik. Hanya saja orang aseksual ini kadang tertarik kepada orang lain karena hubungan romantis atau emosional ya. Istilah orientasi seksual yang terakhir di video ini adalah gray asexuality. Apa itu? Gray asexuality adalah spektrum di antara sexuality dan asexuality. Kenapa namanya gray? Karena gray ace itu terjadi di mana orang itu mengalami ketertarikan seksual sesekali saja. Jadi kadang tertarik secara seksual, kadang tidak. Salah satu term yang berada di bawah naungan gray ace adalah demisexual. Demisexual adalah salah satu istilah di mana seseorang mengalami ketertarikan seksual setelah mereka mendapatkan koneksi emosional yang kuat dengan partner mereka. Jadi sebelum terbentuk hubungan batin, dia tidak akan menikmati kegiatan seksual dengan pasangan. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup ini dulu saja ya, Mr. Y beri penjelasan tentang orientasi seksual. Loh, kan LGBT ada T-nya, kok T-nya nggak dibahas, Mister?
Nah, tenang saja, di video selanjutnya Mister tidak akan lupa membahas the T in the LGBT. Oke? Oke guys, jangan lupa tetap sebarkan kebaikan. Tetap lakukan kebaikan bukan karena kalian mengharap imbalan, tetapi karena kalian orang baik. I'll see you on the next video. See ya!